Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif kami dan kita akan coba ulas satu persatu. Tapi sebelumnya saya ingin ke saham yang menjadi topik kami atau bahasan kami di hari ini ada Adikarya. Begitu ya, tadi informasinya sudah kami sampaikan terkait raihan kontrak baru dan juga pergerakan harga sahamnya sejauh ini. Saya ingin nanya ke Mas Ican begitu ya, Mas Ican terkait dengan Adikarya, salah satu saham sektor konstruksi yang sepertinya pergerakannya cukup positif terutama di hari ini. Adikarya sebetulnya view-nya seperti apa? Adikarya jika kita lihat sampai dengan sekarang itu secara short term ini sudah cukup tinggi ya pergerakan di atas MA 200 ini sudah cukup jauh dari posisi awal. Ya ini optimis kami melihat 1.200 masih cukup optimis ya dari pergerakan dari saham Adikarya ini. Jika kita lihat juga ini salah satu sektor yang mendongkrak pergerakan daripada indeks. Kalau kita lihat potensi daripada sektor infrastruktur itu memberikan poin 19,9 poin ya hari ini, jadi itu didukung oleh saham Adikarya ini juga. Kemudian saya rasa jika ingin dikoleksi juga kita tunggu buy on weakness saja di level 1.100-an untuk Adikarya karena memang ini sudah cukup tinggi karena beberapa investor akan melihat mengambil aksi sell on strength yang nampaknya pergerakan daripada Adikarya ke depan. Oke, jadi dalam waktu dekat akan ada koreksi terlebih dahulu kah atau seperti apa ini? Ya, dalam waktu dekat cukup akan dibayangi oleh aksi profit taking ya di sini untuk Adikarya, kurang lebih untuk average down bahkan untuk masuk kita untuk tunggu di level 1000 sampai dengan level 1100 dengan kalau kita lihat juga secara volume juga sudah cenderung menurun dibandingkan dengan pergerakan beberapa hari yang lalu karena hari ini juga sudah berada di area overbought juga ya untuk Adikarya jika dilihat dari stochastic RSI-nya. Kurang lebih akan ada koreksi terlebih dahulu, Mas. Oke, akan ada koreksi terlebih dahulu. Tapi apakah siklusnya memang sudah mulai muncul untuk sektor konstruksi? Karena kita tahu pembayaran untuk sejumlah proyek biasanya dilakukan di akhir tahun, begitu ya? Iya, untuk konstruksi memang tergantung daripada perolehan kontrak dan kontrak seperti apa yang digunakan dalam kontrak tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sisi sektor rotasi, infrastruktur ini masuk di kategori improving ya di sini. Jika kita lihat basic industri yang sudah menguat dari beberapa hari lalu, kemudian perdagangan, properti ini sudah mulai masuk ke weakening ya atau yang jauh weakening. Kemudian yang cukup baik di sini adalah infrastruktur dan sektor konstruksi ya di sini. Oke, baik. Iya. Itu mungkin juga bisa menjadi catatan bagi Anda pemirsa yang memperhatikan saham sektor konstruksi terutama di periode akhir tahun begitu ya, kita sudah sampai di penghujung November dan 1 bulan tersisa di tahun 2020. Baik itu untuk Adikarya, sementara saya bergeser ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mas Ican, ini saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ada Andrew di Tangsel. Halo, selamat sore Andrew. Menanyakan 3 saham perbankan Mas Ican, Bank BNI, kemudian Bank BRI dan juga Bank Mandiri ini hingga akhir tahun target price-nya atau view-nya seperti apa yang ditanyakan oleh Andrew. Silakan Mas Ican, kita mungkin dari BNI terlebih dahulu. Baik, untuk BNI ini target price terdekat Mas di 7.050 sampai dengan akhir tahun pasca pembagian dividen dan penurunan yang cukup dalam juga terjadi di area-area tersebut karena di Maret itu kompak seluruh saham perbankan juga yang kita lihat IHSG juga cukup dalam pada saat itu dan sekarang harga mulai mencoba menguji level 6.500 dulu dalam waktu dekat dan menutup gap yang terjadi pada 6 Maret 2020 ya kalau kita lihat di sini. Kemudian sampai dengan akhir tahun kita optimis di level 7.050. 7.050 begitu ya. Menjadi target price terdekat hingga akhir tahun. Hari ini BBNI ditutup naik 4,13% ke level 6.300. Lantas bagaimana dengan BBRI? Untuk BBRI senada juga pergerakan kalau kita lihat secara tahunan di sini sudah mulai bergerak kembali menuju penurunan terdalamnya yang pada Februari maupun Maret. Untuk BBRI target price di 4.450 karena memang cukup ada koreksi ya di 2 hari perdagangan ini dan dibuka di level rendah juga pada perdagangan hari ini juga.
Namun jika kita lihat indikator stokastik RSI masih bergerak cukup normal, didukung oleh indikasi golden cross di situ. Ada crossing di antara periode kecil dan periode besarnya, jadi ini masih cukup wajar pergerakan daripada BBRI, Mas. Dengan target pas 4450, kemudian level stop loss atau level support itu di level 4110. Oke, tapi time to buy atau tidak ini untuk BBRI? Untuk buy kita tunggu buy on weakness terlebih dahulu di level 4250 sampai dengan level 4200 nampaknya cukup baik untuk menjadi entry level ya untuk di Oke, 4250 tampaknya cukup bijak untuk menjadi entry level untuk BBRI. Nah, kemudian satu lagi yang ditanyakan juga oleh Andrew, Bank Mandiri, Mas Ican. Ya, untuk BMRI di sini menarik tertinggi, pergerakan juga sudah mulai tertinggi sejak 27 Agustus juga pergerakan untuk saham BMRI. Dan jika kita lihat pada era tanggal 19 Maret 2020, di situ terjadi gap yang cukup dalam ya di tanggal tersebut di antara rentan harga 7225 bahkan sampai level 7050. Nah, kemudian kita dapat manfaatkan juga titik tersebut sebagai target price. Jika sudah punya untuk BMRI-nya, ini nampaknya untuk di hold cukup baik juga. 6.705 sekarang masih cukup baik untuk menuju target 7.050 bahkan 7.225 untuk Oke, jadi masih bisa di hold terlebih dahulu karena tadi ada potensi untuk penguatan lebih lanjut untuk Bank Mandiri. Dan itu tadi 3 saham yang ditanyakan oleh Andrew di Tangsel. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara kita bergeser ke penanya berikutnya. Ini ada Pak Henry di Jakarta Pusat. Halo, selamat sore Pak Henry. Menanyakan saham Telkom, tapi ini sepertinya tidak ada juga acuan level-levelnya. Ditanyakan profit taking kah saat ini atau justru di hold saja untuk melihat potensi ke depannya? Untuk Telkom view-nya seperti apa Mas Ican? Ya, cukup atraktif ya perdagangan pada hari ini. Bahkan secara short term ini memang Telkom masih menjadi buruan investor asing karena memang secara weekly juga investor asing sudah cukup banyak juga masuk di Telkom. Nampaknya untuk masuk ini cukup riskan. Ini akan ada aksi sell on strength dulu untuk Telkom. Ini alangkah baiknya kita jual terlebih dahulu di harga 3470 sampai dengan level 3500 jika mampu tercapai di level tersebut. Kemudian boleh kita koleksi kembali, itu tunggu di level 3350 untuk Telkom ya. Target price terdekat nampaknya jika sudah mengalami koreksi di dalam beberapa hari ke depan 3.600 sampai dengan akhir tahun cukup optimis untuk pergerakan daripada Telkom ini. Target price 3.600 hingga akhir tahun, tapi tadi masih ada momentum koreksi yang mungkin masih bisa dimanfaatkan di bawah level-level yang ada saat ini begitu ya. Saat ini naik 5,79% atau menguat ke level 3.470 untuk Telkom. Berarti ini Telkom memang salah satu yang memang terkonfirmasi masih menjadi buruan begitu ya, terutama dari investor asing, Mas Ican. Iya, kurang lebih demikian ya Mas Fajar, karena memang juga beberapa waktu lalu Menteri BUMN kita Bapak Erick Thohir juga menjanjikan bahwa kapital market kapitalisasi daripada Telkom ini harus mencapai 450. Ini juga menjadi PR ya untuk telekomunikasi ini, untuk TLKM sendiri, dan juga ada sentimen bahwa Amazon itu akan dibuka di Jawa Barat data sentralnya. Jika tender itu sampai dengan beberapa waktu ke depan itu diambil oleh Telkom, ini nampaknya cukup baik juga ya untuk sentimen positif ke depannya sampai dengan akhir tahun. Oke, caps-nya masih dikejar lebih besar lagi. Ini berarti masih ada potensi atau peluang untuk para investor. Salah satunya mungkin Pak Henry di Jakarta Pusat yang tadi bertanya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara saya bergeser ke pertanyaan lainnya. Ini Mas Ican, ada Pak Ruslan begitu ya, jika saya tidak salah sebut, dari Bengkulu. Halo, selamat sore Pak Ruslan. Menanyakan 2 saham, ada Pegas sudah punya di 1415, kemudian Indah Kiat atau INKP sudah punya di 9.200. Ini Pak Ruslan meminta analisisnya seperti apa untuk 2 saham ini. Kita ke Pegas terlebih dahulu, Mas Ican. Ya, untuk Pegas di sini sudah mulai ada konfirmasi pembalikan, namun pada perdagangan hari ini memang cukup ramai juga perdagangan dari Pegas ini. Untuk sekarang di harga 14.30 dengan harga yang harus sebenarnya untuk support terdekat itu di level 1365 ya untuk Pegas, karena sengaja dengan higher terdekat pada periode Agustus, 27 Agustus lalu. Nampaknya harga akan menuju ke level tersebut dulu, aksi profit taking, dan kita boleh sell on strength di level 14.30 sampai dengan
14.50 dulu terlebih dahulu untuk pegasnya, karena MA 9 hari bahkan 9 hari ke belakang ini nampaknya di angka tersebut 1.300-an. Kemudian stokastik RSI-nya juga sudah mulai di level overbought ya. Ini akan ada potensi penurunan di 2-3 pekan ke depan untuk pegang. Oke, ada potensi penurunan, support 1365, sell on strength sepertinya menjadi rekomendasi yang bisa diberikan untuk Pak Ruslan di Bengkulu, mengingat pergerakan harga saham pegas hari ini naik 1,06% ke posisi 1430. INKP akan coba kita ulas usai jeda ya Mas Ican ya. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.